Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Kurnia, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 10. Kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman belajar agenda 3 pertemuan 1 pada tanggal 5 Juli 2022, yaitu pembelajaran secara sinkronus. Pada pembelajaran sinkronus kali ini, kami membahas tentang manajemen ASN, di mana membahas tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Kemudian tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus, yaitu membuat video individu tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Selanjutnya, tugas tentang learning journal literasi digital. Di Indonesia, percepatan transformasi digital didukung sepenuhnya oleh pemerintah dalam visi misi Presiden Jokowi tahun 2019 sampai 2024. Disebutkan bahwa masa pemerintahan yang kedua berfokus pada pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu visi utama. 5 visi Presiden untuk Indonesia. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbukaan investasi. Yang keempat, reformasi birokrasi. Dan yang kelima adalah penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran. Petunjuk khusus dari Presiden pada rapat terbatas perencana transformasi digital di masa pandemi sekarang, bahkan pandemi yang akan datang, akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, belajar yang sebelumnya luring dalam kotak fisik berpindah ke daring. 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, pelayanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Yang keempat, persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses melalui komputer, alat komunikasi, internet, dan peralatan digital lainnya. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill atau cakap bermedia digital, yaitu pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital seperti HP, kemudian mempunyai pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar. Kemudian, mempunyai pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Kemudian mempunyai pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Kemudian yang kedua adalah digital culture atau budaya bermedia digital, yaitu mempunyai pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Kemudian mempunyai pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. Kemudian mempunyai pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mempunyai pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung. Kemudian digital etik atau etika bermedia digital, yaitu mempunyai pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku
tata krama, dan etika berinternet. Kemudian mempunyai pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Kemudian mempunyai pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Kemudian mempunyai pengetahuan dasar berinteraksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah digital safety atau aman bermedia digital, yaitu mempunyai pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras seperti kata sandi, fingerprint, mempunyai pengetahuan dasar memproteksi identitas digital melalui menggunakan kata sandi. Kemudian, mempunyai pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya. Kemudian, memahami spam, phishing. Kemudian, mempunyai pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam membuat konten sosmed. Kemudian mempunyai pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan dalam transaksi digital serta protokol keamanan. Sekian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.